kaget juga dengan gerakan anak abah coblos 3 paslon. Nah, itu dia. Gerakan coblos 3 paslon itu bukan dari Pak Anies. Ya kan? Bisa jadi ada gimmick politik lah. Iya. Dan masalah yang nggak pernah habis nih Mas, banjir, macet. Tadi aku jalan ke sini, jarak 100 meter aja, itu lamanya minta ampun sampai di kepala gue gitu ya mikir, siapapun mudah-mudahan Mas Pram dan Bang Dul bisa menang. Upaya untuk mengatasi kemacetan ini loh Mas, tolonglah ya. Banyak banget sih kalau ngejabarin banjir ya. Banjir dan karena dari banjir menyebabkan kemacetan kan. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya kita bicara banjir dulu deh. Pertama, Mas Pram itu melanjutkan programnya Pak Ahok Pasukan Orange. Ya. Itu paling penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara banjir itu adalah pencegahan. Ya. Contoh kayak, ini kita kemarin panas terus kan, kering. Tapi kita harus ingat nih bahwa kita akan mengalami nanti musim hujan yang pasti ekstrim juga. Iya. Antisipasi sekarang. Contoh, kenapa saya bilang pasukan oranye itu penting? Kayak misalnya kita lihat BKT aja, yang di sekitaran Duren Sawit itu ya. BKT itu kan kebetulan saya tinggal dekat situ kan. BKT itu walaupun hujan, kalau nggak hujan tiap hari ya, hujan deras pun juga dia akan kering. Berarti kan pertanyaannya adalah BKT ini tidak teraliri dengan baik. Nah berarti terjadi penyumbatan nih. Nah pasukan oranye itu kan tugasnya adalah untuk memastikan supaya penyumbatan ini clear. Itu yang pertama. Terus yang kedua pengendaliannya. Pengendaliannya adalah ketika misalnya sudah terjadi banjir, itu kita harus bisa memaksimalkan sodetan dan juga memperbanyak jumlah pompa. Nah saat ini pompa itu juga terkadang asal aja. Jadi kayak misalnya terjadi banjir, dipompa untuk supaya dialiri ke tempat yang lain. Tapi tidak diperhatikan lokasi pompanya. Nah Mas Pram ini dan Bang Dul ini kan akan melihat sebenarnya kayak, ini pompanya udah bener belum? Ketinggiannya seperti apa? Jadi biar pompa itu bisa lebih maksimal. Terus habis itu memperluas waduk. Ya kan, terus habis itu dengan programnya Pak Anies itu dengan memanfaatkan sumur resapan, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya akan digunakan untuk bisa mengendalikan banjir. Karena banjir ini harus bisa dikendalikan ya. Diantisipasi kita tidak bisa mengantisipasi hujan. Iya. Ya dong. Ketika hujan turun, tapi kita harus sudah siap air ini mau dibawa kemana. Daya tampung ya. Nah di situ. Ketika misalnya terjadi karena misalnya ada yang tidak terduga air menjadi naik sehingga kendaraan menjadi pelan, sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, itu juga yang harus diantisipasi. Contoh, salah satu mengantisipasi kemacetan adalah mengenai penggunaan transportasi umum. Dipastikan oleh Mas Pram dan Bang Dul bahwa tidak adanya perbedaan harga yang sekarang kan katanya ntar KTP sesuai dengan NPWP dan KTP ada perbedaan harga nih untuk menaik KRL. Itu dipastikan nggak ada. Kenapa? Karena kalau misalnya ada perbedaan harga itu membuat potensi orang yang tadi naik kendaraan umum jadi naik kendaraan pribadi, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua akan mendorong dan bekerja sama dengan KAI, produk-produk transportasi untuk memperbanyak armadanya. Terus habis itu memperluas jaringan LRT dan MRT, itu udah pasti. Terus dengan adanya trotoar itu kan membuat nyaman. CCTV sampai ke tingkat RT RW itu membuat nyaman setiap para pejalan kaki sehingga orang jalan kaki pun aman. Itu pasti akan berimpact secara bertahap untuk mengurangi volume kendaraan sih. Mas Aldi, sekarang tuh kan lagi rame banget nih. Udah deh nggak tahu apatis, anak-anak muda yang apatis gitu kan ya. Udah deh nggak tahu mau coblos siapa terserah lah. Yang penting gue besok dapat kerja gampang. Yang penting gue lulus sekolah, gue tahu gue dapat penghasilan sekian gitu kan ya. Daripada gue pusing dengerin sana sini, udah gue coblos aja tiga-tiganya. Gimana tuh Mas Aldi? Sebenarnya itu paling berbahaya sih. Nah, kebiasaan orang kita itu adalah menyalahkan, tapi tidak mau berkontribusi secara langsung. Kontribusinya dalam bentuk apa sih? Kita nggak perlu menjadi tim ses atau menjadi die hard ya. Tapi minimal kita menggunakan hak suara kita untuk memilih orang yang menurut kita bisa menjalankan program apa yang kita mau. Whatever itu siapapun pasangannya ya. Misalnya kalau ada orang yang suka, saya butuh nih Jakarta kayak Dubai ini di pick. Ya monggo, ibaratnya kayak gitu. Tinggal ini permasalahannya rasional atau tidak rasional ya. Jadi menurut saya adalah ya jangan sampai kita ini membuang-buang kesempatan yang nanti akan kita sesali. Mungkin 10 atau 15 tahun lagi karena
kita mungkin ngerasa hanya satu orang kita doang. Tapi kita nggak tahu bahwa dari satu orang ini bisa menyebar ke banyak orang. Dan akhirnya apatisme itulah yang membuat kehancuran dari kota maupun negara tersebut sih. Saran sih buat teman-teman, apalagi kemarin saya juga sempat agak kaget juga dengan gerakan anak abah coblos 3 paslon. Nah, itu dia. Baru tadi saya mau tanyain. Iya, nah itu saya yakin ya, apalagi Pak Anies. Pak Anies itu orang pendidik. Dia tahu apa yang terbaik. Memang bahasanya dia adalah hak konstitusi setiap warga negara untuk tidak memilih. Karena itu haknya. Memang setiap orang berhak untuk memilih atau tidak memilih. Tapi saya yakin 100% Pak Anies itu hanya menjelaskan bahwa itu hak konstitusi. Tapi kalau ditanya, milih atau enggak? Pasti beliau menjawab milih. Kenapa? Karena ya buat apa dia mengirimkan pesan untuk terus berjuang, berjalan di jalur perjuangan, bahasanya kan? Cita-cita perubahan segala macam. Apakah dengan tidak memilih para kontestan yang sekarang ada itu tidak memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan Pak Anies? Kan logikanya seperti itu. Jadi saya merasa, dan kemarin pun juga bahkan sudah di state juga kan oleh jubirnya senior saya, jubirnya Pak Anies juga, bahwa gerakan coblos 3 paslon itu bukan dari Pak Anies. Ya kan? Bisa jadi ada gimmick politik lah. Iya. Terus seberapa optimis Mas bahwa anak abah ini kira-kira akan mencoblos pasangan Pram dan Rano? Dengan melihat gaya anak abah ini kan, anak abah ini kalau kemarin itu beberapa pengamat politik bilang mempunyai suara 40% kan. Berarti 40% ini 40% orang rasional. Berarti dia harusnya bisa melihat. Rasional itu kan simpel. Dilihatlah programnya muluk nggak sih? Masuk akal nggak sih? Terus habis itu apakah ini memberikan solusi dengan masalah atau memang solusi? Dan kita lihatlah dari ketiga calon ini ya. Bukannya karena saya ini adalah jubirnya Mas Pram dan Bang Dul ya. Tapi Mas Pram aja dan Bang Dul selalu menyampaikan apa? Kami tidak punya program-program mercusuar, program-program yang wah. Program kami hanya berkelanjutan. Ya kan dia bilang gitu kan. Di Jakarta ini masyarakat menengah ke atas kayaknya sudah cukup. Namun permasalahan masyarakat menengah ke bawah ini harus dipikirkan. Karena apa? Karena untuk meningkatkan produktivitas adalah yang bawah ini harus dinaikin kelasnya. Iya kan? Agar supaya naik tingkat persentasenya. Kayak gitu. Nah, pasti kan dilihat lah, bener nggak nih ucapannya? Dibukalah programnya. Ketika dilihat programnya, ternyata programnya Mas Pram dan Bang Dul ini adalah berkelanjutan dari seluruh mantan-mantan gubernur. Terus habis itu yang kedua, sangat sederhana dan sangat bisa dilaksanakan. Kayak Karena gitu. sebelumnya sudah pernah ada blueprintnya. Iya, dan di sisi lain programnya mendidik. Jadi seluruh program-program dari Mas Pram dan Bang Dul ini tujuannya adalah mendidik. Karena kalau ingin Jakarta maju, itu adalah masyarakatnya dulu harus maju. Dari pola pikirnya, dari cara hidupnya, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau kemarin ada programnya kan salah satunya kan untuk menyejahterakan, dimulai dari sumber daya manusianya. Banyak banget yang harus kita kulik supaya menjadi hal yang membuka mata masyarakat. Ini loh programnya, bukan cuma sekedar lip service aja nantinya. Teman-teman semuanya, kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa juga nih ditinggalin di DM-nya Gen Banteng atau mungkin di komen. Nanti bisa kita kulik sama-sama dan terus ikutin program-program apa aja yang akan dilakukan oleh pasangan Mas Pram dan juga Bang Dul. Kita tunggu aja. Pasar Ibu. Bye.